Bismillahirrahmanirrahim. Para sadis, para jamaah sekalian, lanjutkan kajian akidah tasawuf dan baca kitab Miftahus Sudur karya dari Syekh As-Shahibul Wafatajil Arifin radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus sadisu fi bayani idna'ish syaitani bi zikrillah. Pasal yang ke-6 di dalam menerangkan membikin merana setan bizikrillah dengan zikir kepada Allah. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika Nabi Adam diciptakan, maka semua disuruh sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Nah, iblis inilah yang kemudian menjadi makhluk yang menghalangi manusia untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu janjinya iblis. Janjinya iblis kepada Allah, la'ughwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan menggoda, menggelincirkan hamba-hambamu. Jadi kita ini manusia punya dua tantangan yang harus dihadapi. Punya dua musuh lah kira-kira gitu. Musuh yang di luar itu namanya setan atau iblis. Musuh yang di dalam namanya nafsu. Jadi di dalam kita ini perang sama nafsu, di luar kita harus menghadapi iblis atau setan. Nah, nanti memang ulama berbeda-beda pendapat tentang konsep setan. Apakah setan ini adalah bagian dari iblis? Ada yang mengatakan setan ini bagian dari iblis. Tapi ada yang mengatakan juga setan ini adalah sifat, dia bukan makhluk. Dia adalah sifat yang melekat kepada siapapun saja, baik manusia, baik itu jin. Kalau dia ketempelan dengan perbuatan buruk, maka dia menjadi setan. Maka ada setan manusia, ada setan malaikat. Jadi ada dua pendapat yang terkait dengan setan. Setan dianggap sebagai sebuah sifat. Tapi yang satu, setan ini adalah sebuah makhluk. Nah, yang jelas adalah bahwa kita ini harus setiap hari selalu tidak pernah berhadapan dengan dua ini. Yang dari luar, pihak eksternal namanya setan, yang dari dalam namanya nafsu. Nah, maka pada pembahasan ini dijelaskan adalah bagaimana caranya membuat setan ini merana, kurus, tidak punya daya. Dan itu melalui ingat selalu kepada Allah atau dengan zikrullah, selalu menyebut kepada Allah dan selalu ingat kepada Allah. Untuk membuat apa? Membuat setannya kita ini gak punya daya. Kalau kemudian setannya ini kuat, ya goda ini kita juga kuat. Tapi kalau setannya ini merana, gak kuat, maka dia gak punya energi untuk menggoda manusia. Fi kitab Fathur Rabbani ta'rif Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam kitab Al-Fathur Rabbani karya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Qala berkata, ya kaum adnu sayatinakum bil ikhlas. Wahai kaum, wahai umat, bikinlah merana, bikinlah kurus setan-setan kalian bil ikhlas, dengan sebuah sifat ikhlas, dengan sebuah keikhlasan. Yang keikhlasannya ini fi qauli la ilaha illallah, di dalam ucapan kalimat la ilaha illallah. La bi mujarradil lafzi, bukan sekedar lafaznya, bukan sekedar ucapin la ilaha illallah, tapi juga masuk kepada esensi makna. Tidak ada Tuhan, tidak ada kecenderungan. Karena kan dalam konsep akidah yang disebut dengan Tuhan adalah apapun yang membuat condong manusia kepada sesuatu itu dan kemudian dia tunduk dengan sesuatu itu namanya Tuhan. Jadi apapun yang membuat kita ini condong kepada itu, kemudian kita tunduk kepada itu, maka itu disebut dengan Tuhan. Maka Tuhan itu bisa siapa saja, bisa harta, bisa anak. Anak berbuat buruk atau anak mau minta sesuatu, kita gak punya apa-apa, lalu kemudian kita mencari ini mencari itu dengan cara yang haram untuk memenuhi anak,
maka sama saja kita sedang melakukan sesuatu kepada Tuhannya kita. Kenapa? Karena kita condong sama si anak, kemudian kita ini kepada si anak ini untuk melakukan apa saja, yang baik maupun yang buruk. Jangankan yang baik, yang buruknya dikerjain untuk melakukan ini, maka anak bisa menjadi Tuhan. Nah, konsep la ilaha illallah di sini katakan bahwa secara akidah tidak ada siapapun yang kita condongkan, yang kita kemudian bela kecuali Allah. Jadi apapun ketika berbenturan, ketika kita melakukan sesuatu kemudian berbenturan, yang satu benturan dengan Allah dalam arti benturan dengan agama, benturan dengan syariat, maka siapa yang perlu yang dikalahin? Siapa yang dikalahin? Allahnya atau yang lainnya? Ketika kita kerja, kemudian waktu sholat, lalu kemudian kita nggak sholat karena tanggung ngerjain pekerjaan, sampai kemudian kita nggak sholat, sampai rapi waktu kemudian tetap nggak sholat karena kita sibuk kerjain sesuatu, ya berarti Tuhannya bukan ya Allah. Tuhan kecil itu adalah yang ini kerjaannya. Kenapa? Karena kita condong kepada ini. Nah, membuat setan ini kurus adalah dengan cara penuh keikhlasan, penuh ketulusan, bahwa kita ini mengabdi, melakukan sesuatu pure karena Allah Ta'ala. Ketika benturan kita dengan apapun, maka yang dibela adalah Allah. Nah, inilah yang kemudian kata Tuan Syekh membuat setan ini menjadi merana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adnu sayatinakum, bikin kuruslah setan-setan kalian bikauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi, bikin setan kamu ini kurus, jangan gemuk, jangan punya daya, jangan punya power, bikin kurus dengan kalimat ini. Fa inna syaitana yudna biha, maka setan itu bisa kurus, bisa merana sebab kalimat ini. Kama yudni ahadukum ba'iroh, sebagaimana keledaimu, tungganganmu, keledaimu itu menjadi kurus, lemah, gak berdaya, bikasroti rukubihi, karena banyak tunggangannya, wasaili ahmalihi, dan over bebannya. Jadi misalkan keledai, onta lah atau kuda lah, kalau kita belum ngerti keledai, onta, kuda ini tunggangannya banyak, yang mestinya ditunggangin oleh 2 orang, ditunggangin sama 3 orang sama 4 orang. Bebannya banyak, udah begitu over, dan kagak kasih makan. Apa yang dilakuin sama kuda itu? Gak punya daya dia, gak punya power dia. Nah, kata Nabi, bikin setanmu ini kayak begitu ketika berhadapan sama kamu. Ketika berhadapan sama kita, setan ini itu dia gak punya daya, gak punya power, kurus dia. Maka sering dikatakan jangan sampai bikin setan gemuk. Kitanya kurus, setannya gemuk. Habislah kita ini. Dianya powernya tinggi, kita ini gak punya power. Gimana gak babak belur kita? Kan maka baginda Nabi mengatakan tadi, bikin setanmu itu merana. Sebab kalau setan ini udah kagak punya power, setidaknya kita ini cuma satu nih yang kita hadapin, nafsu yang dari dalam. Kan 2 tadi kan, yang dari internal ini nafsu, yang dari luar ini namanya setan. Kalau kemudian kita ini gak punya daya, gak punya proteksi, gimana gak babak belur coba kita? Dari dalam dihantam oleh nafsu, dari luar dikehantam sama setan. Gimana gak babak belur ini hidupnya manusia? Gimana gak rusak orang ini? Nafsunya ngajar dia, setannya ngajar dia. Rusaklah manusia seperti ini. Maka kemudian harus punya proteksi. Bikin setannya ini gak punya daya apa-apa. Itu dengan cara tadi kata baginda Rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisil masyhur. Dalam hadis yang masyhur Nabi bersabda, ma minkum in ahadin illa walahu syaiton, tidaklah dari kalian melainkan punya setan.
tidaklah kalian ini kecuali dia itu punya setan. Kalau sahabat nanya, wala anta ya Rasulullah, begitu juga engkau dong Rasulullah, berarti engkau juga punya setan dong. Qala, maka Rasulullah berkata, wala ana, ya saya juga punya, tapi illa annallaha ta'ala qad a'anani alaihi fa aslama. Tapi Allah ini sudah menolong aku sehingga setannya ini menjadi nyerah. Jadi tidak ada kita ini yang tidak punya setan. Jadi kalau kemudian kita ngatain orang setan memang lu, ya itu setan yang ngatain setan. Setan lagi ngomongin setan. Karena tidak ada manusia itu tidak punya setan. Nah, Rasulullah kan ditanya, berarti kau punya nama Rasul? Iya saya punya. Tapi setanku itu udah pasrah, udah nyerah. Itu kan jelas tuh Allah sudah bilang setannya Rasul udah nyerah. Rasulullah bilang setan saya udah nyerah. Nah kita ini siapa yang bilang setan kita ini nyerah? Jangan kemudian kita itu ngomong sendiri, oh udah nyerah setan gue mah, gitu ya. Dari mana setan kita ini nyerah? Dari mana dia bisa pasrah setan ini? Jadi bagaimana kita ini terus-terusan gampang banget tergelincir, baru dengan kebaikan langsung berbuat buruk, gampang betul. Kenapa? Karena tadi serangannya itu dari dalam ini diserang, dari luar juga diserang. Kalau kemudian dia nggak punya proteksi, gimana coba? Gimana nggak hancur dirinya itu? Waqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adama. Seandainya setan ini tidak meliputi hatinya anak-anak Adam, la nazaru ila malakutis samawati wal ardh. Niscaya mereka orang manusia ini, anak-anak Adam ini bisa memandang pada kerajaan langit dan bumi. Ini sering hadisnya kita sebut. Setan ini ngerubungin kita, ngerubungin hati kita. Kalau setan ini nggak bisa, kalau setan ini ngerubungin kita, maka kita ini nggak bisa melihat malakutas samawati wal ardh, kerajaan langit dan bumi. Kerajaan langit dan bumi itu ya sesuatu yang baik, sesuatu yang nikmat. Kalau kemudian hati kita ini terus-terusan diselimuti sama setan, nggak bisa kita menikmati, melihat bagaimana indahnya kebaikan, bagaimana indahnya pahala. Dari itu kita ngerasain itu, nggak bisa kita mandang itu. Kenapa? Karena hati kita ini diliputi setan. Tapi ketika setannya itu udah nggak ada di hatinya, maka dia bisa tuh, kata Nabi, nazaru ila malakut samawati wal ardh. Dia bisa melihat kerajaan langit dan bumi. Kerajaan langit dan bumi itu bukan kerajaan yang kita anggap. Kita bisa melihat nikmatnya pahala, terus buruknya dosa. Nikmatnya bersama dengan arwahul muqaddasah. Nikmatnya bersama dengan ruh orang-orang yang disucikan. Dengan buruknya, merananya kalau dibersamakan dengan ruhnya orang-orang yang tidak baik. Kan gini, sering saya sampaikan, siapapun kita, kalau kita lagi zikir, kemudian kita zikirnya husu, ruh ini kan naik. Jasadnya tetap di sini, ruhnya naik. Ketika ruhnya naik mi'raj, maka ruhnya ini bisa sampai masuk kepada arwahul muqaddasah. Ruh kita bisa masuk nih ke frekuensinya ruh-ruh yang disucikan. Maka jangan heran ketika orang lagi zikir enak, lalu kemudian dia melihat sesuatu, dia merasa tenang, dia merasa sesuatu itu indah banget di sekitar dia, kayak taman-taman yang indah banget. Kemudian dia melihat ini, dia bisa melihat ini, dia bisa melihat itu ketika dia lagi zikir khusyuk. Jangan kaget itu karena memang ruhnya naik gitu, ruhnya naik. Tapi ketika orang ini berbuat buruk atau tidak melakukan kebaikan, berbuat zikir, ibadah dan sebagainya, ya ruhnya nggak bisa naik ke arwahul muqaddasah. Bagaimana dia bisa melihat kenikmatan itu gitu? Tertutup dia. Nah ini kata Nabi, kalau setan tidak menutupi, ngerubutin hati kita, maka hati kita ini, diri kita ini bisa melihat kepada kerajaan langit dan bumi. Kazalika seperti itu jugalah hatta yakula iblis laknatullah alaihi fil Quran. Iblis laknatullah itu berkata sebagaimana yang ada di Quran,
la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan dudukkan mereka. Aku akan bikin mereka ini tidak berdaya. Siratakal mustaqim, menuju jalanmu yang lurus. Ini udah ancamannya setan ini, udah janjinya setan ini. Janjinya iblis itu, niscaya sungguh katanya, aku akan menjegal dia. Aku udah itu artinya mendudukkan dia. Mendudukkan itu maksudnya membuat kita ini nggak bisa bergerak kemana-mana. Tidak bisa bergerak kemana-mana, tidak bisa bergerak menuju siratal mustaqim. Jalanmu wahai Allah al-mustaqim yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Kemudian aku akan datang nih, kata iblis nih. Aku akan datang kepada mereka dari depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka. Ini janji iblis di Quran ini. Janji iblis. Aku akan dudukin mereka, kita semua ini kita akan didudukin, dibikin dibegal kita sama iblis ini ketika mau menuju ke jalannya Allah yang lurus. Jadi jangan heran kalau gini kita pengen berbuat baik, ada aja halangannya. Tapi kita mau berbuat buruk, kagak ada halangannya. Duitnya gampang, terus jalanannya enak, badannya enak, kakinya seger. Tapi kita berbuat baik, ada aja halangannya. Yang badannya lagi gak enak, tiba-tiba kemudian pikirannya lagi gak enak, matanya yang ngantuk, duitnya lagi gak ada, misalnya gitu. Ada, kenapa? Karena iblis ini udah didudukin, dijegal. Begalnya iblis ini, ya iblis lebih tahu daripada kita. Karena dia lebih senior, lebih paham. Ini orang kelemahannya di mana? Ini orang kelemahannya ada di sini. Kalau di sini, dibegalnya lewat situ. Itu yang membuat kita ini menjadi seperti itu. Dan kata iblis, aku akan datang kepada mereka. Kalau dari depan nggak mempan, dari belakang ditarik. Kalau emang nggak bisa dari belakang, digeser ke kanan. Kalau juga nggak bisa, digeser ke kiri. Dikepung loh kita ini. Kita dikepung loh sama iblis ini, sama setan ini. Nah kalau kemudian kita nggak punya penjagaan, nggak punya perlawanan, lah bagaimana coba? Kita ini kan pengennya baik, pengennya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembalinya kepada Allah. Kita pengennya surga. Lalu kemudian kalau dihalang-halangin sama iblis kayak begini, bagaimana jalannya? Kemudian kita mau perampaknya apa? Mau punya proteksi apa? Kalau nggak punya proteksi keimanan yang kuat, keislaman yang kuat, keislaman yang kuat. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, wa may ya'su an zikrir rahman, barang siapa yang berpaling an zikrir rahman, dari mengingat Allah, nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin, maka kami akan adakan mereka setan, dan setan akan menjadi korinnya. Korinnya apa? Korin, pendamping. Jadi kata Allah, siapapun orang yang tidak mau punya kesadaran ilahiyah, kesadaran tauhid, kesadaran keallahan, kesadaran ketuhanan dalam dirinya dia, maka pasti yang menjadi korinnya adalah setan. Sudah pasti itu. Quran ini sudah pasti. Jadi ketika dirinya nggak punya kesadaran, nggak punya ingatan. Ingat, jangankan sadar, ingat aja enggak. Ingat sama Allah aja enggak. Gimana punya kesadaran? Ada orang yang ingat tapi nggak sadar. Tahu dia Allah tapi nggak punya kesadaran. Ini orang jangankan sadar, ingat aja nggak ada. Nah gimana kalau ingat itu nggak ada? Maka kata Allah, maka pasti setannya itu, pasti setan akan menjadi korinnya dia, pendampingnya dia. Korin itu pendamping, teman akrab, teman dekatnya, teman kembarannya gitu adalah setan. Wa qala ta'ala wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'idah. Setan ini ingin menyesatkan manusia dhalalan ba'idah, dengan kesesatan yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi banyak sekali Quran ini memperingatkan kepada kita bagaimana setan ini, fungsinya, kedudukannya, itu seperti apa. Bahwa kita ini selalu dimusuhin, dijegal, dibegal, dihalang-halangin oleh makhluk yang namanya setan. Hazihi isnukum minasyaitani liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah bentengmu dari setan. Ini adalah benteng kalian dari setan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullahi hisnun minasyaitan. Zikir kepada Allah, hisnun adalah benteng minasyaitani dari setan. Bentengnya dari setan ini, katanya beliau di kitab ini, adalah dengan cara dan bilangan al-adadil marsumaini fi tariqi sufiyah, yaitu dengan cara dan bilangan yang sudah ditetapkan dalam jalan ketasawufan, yaitu dengan kalimat la ditarik dari bawah pusar sampai ke ubun-ubun, sampai ke dimam, sampai ke otak, kemudian ilahannya sampai ke bahu kanan, ilallahnya ke sebelah bahu kiri. Itu ngebenteng itu, ngejaga, dipager dari bawah ke atas, dipager. Lalu kemudian dari ke kanan ke kiri. Jadi istilahnya dari bawah itu depan, sini otak belakang. Dari depan, dari belakang sudah dijaga, sebelah kanan, sebelah kiri dijaga. Maka ditarik begini. Untuk apa ini? Ini yang disebut dengan kata Nabi, zikrullahi hisnun minasyaitan. Ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, benteng. Benteng, ketika benteng itu, benteng. Benteng itu sesuatu yang untuk menjaga apapun dari musuh, benteng. Nah kalau kemudian manusia itu nggak punya bentengnya, gimana coba? Rumah aja ada pagarnya, musola aja, masjid aja ada pintunya kok. Ada pintunya, ada kuncinya dari masjidnya. Kan ada pintunya masjid. Pintu luar ada, pintu dalam ada. Itu kan ngebentengin itu. Ngejaga dari apa? Ngejaga dari apapun yang buruk. Nanti ada maling masuk nyolong nyolong son, nyolong kotak amal. Maka kemudian dikasih benteng ini, dikasih dia dibikinin benteng. Dijaga. Masjid aja, masjid itu punya penjagaan, itu masjid itu. Bagaimana diri kita? Siapapun kita yang nggak punya benteng, habis sudah. Setan keluar masuk. Sampai kemudian setan bingung masuk ke situ. Apalagi gue mau ambil ini? Karena semuanya udah nggak ada. Udah bingung mau ambil apa lagi nih? Karena di dalam udah nggak ada. Mau ngambil apa? Semuanya udah dijarah. Mau ngambil apa lagi di situ? Udah nggak ada yang berharga. Nauzubillah min dzalik. Wa'lam, ketahuilah anna awla ma yusta'anu bi ala muharabati syaitan wa daf'ihi kalimatul ikhlas. Bahwa yang paling utama, sesuatu yang dimintai perlindungan untuk memerangi setan dan menolak setan, itu kalimatul ikhlas, adalah kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas ini yang kemudian menjadi yang paling utama. Yang paling utama. Sebab tidak ada ketulusan, tidak ada keikhlasan, gak ada yang jadi. Sholat gak ada keikhlasan, gak jadi. Sedekah gak ada keikhlasan, gak jadi. Mau melakukan apapun saja gak ada ketulusan, gak jadi. Maka sampai-sampai salah satu surah yang paling spesial, yang kemudian nama surahnya tidak diambil dari ayatnya, itu adalah surah Al-Ikhlas. Karena hampir semua Quran surah itu nama surahnya diambil dari ayat yang ada di situ, kecuali beberapa saja. Al-Ikhlas, Al-Fatihah. Misalnya An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, kan ada An-Nasnya. Surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Baqarah ada Al-Baqarahnya, Al-Imran ada Al-Imrannya. Tapi kalau Al-Ikhlas, mana? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Mana Al-Ikhlasnya di situ?
Kenapa kok dinamakan Al-Ikhlas bukan dinamakan dengan Al-Ahad? Karena surah ini tentang ketauhidan. Qul huwallahu, karena Allah itu esa. Ketika sudah ngomong soal ketauhidan ini, nggak ada lagi kuncinya kecuali engkau harus ikhlas, harus tulus. Jadi nggak bisa kemudian beragama itu nggak tulus-tulusan. Harus tulus, mukhlisina lahud dinahu nafa'ah. Betul-betul orang-orang yang ikhlas, tulus. Nah, tulus itu yang pernah kita lakukan, yang pernah kita sampaikan. Tulus itu ya nanti ada gridnya, ada tingkatannya. Ada orang yang sholat tulus karena Allah, tapi sambil berharap ya yang usahanya lancar, biar kemudian uangnya lancar, terus biar nanti anak-anaknya semua dapat kerjaan. Tapi sholatnya tulus karena Allah, tapi sambil pengen dapat sesuatu di dunia. Ikhlas itu grid awal. Yang tinggi udah dunia mah terserah, yang penting akhirat. Saya mah ikhlas karena Allah, tapi sambil ngarep nanti saya pengen surganya tinggi, pahalanya gede. Tetap sholatnya ikhlas karena Allah. Grid 2 itu, tingkatan 2. Tingkatan yang tertinggi adalah dia sholat, dia ibadah, ikhlas, tapi nggak punya tendensi apa-apa, tidak punya transaksi apa-apa. Terserah mau dunianya kayak apa, kayak mau akhiratnya kayak apa, kayak terserah. Yang penting saya ini ya sholat, ibadah ya ibadah, terserah Allah mau ngasih apapun. Dan itu udah grid yang tertinggi tuh, yang boleh disebut dengan mukhlas. Nah, jadi apa yang paling utama, yang paling penting dalam menghadapi setan ini adalah kalimatul ikhlas. Wa zikrul mar'i rabbihi azza wa jalla. Kalimat ikhlas ini dibarengi dengan ingatnya seseorang selalu kepada Allah. Kama qala Rasulullah SAW, hakiat an Rabbi azza wa jalla, sebagaimana yang diceritakan, dihikayatkan, diriwayatkan dari Allah. Hadisnya qudsi, hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Faman qala hadza qala hisni. Siapa yang masuk dalam bentengku maka dia aman. Barang siapa yang mengucapkan itu maka dia masuk dalam bentengku. Wa man dakhala hisni faqad amina min azabi. Siapa yang sudah masuk dalam bentengku maka dia aman dari siksaanku. Siksaannya Allah saja aman, apalagi godaan setan yang lain. Ini Allah sendiri yang mengucap itu. Engkau punya benteng lah, kau masuklah ke benteng. Kita masuklah ke benteng. Kalau sudah masuk benteng, kamu terlindungi. Kamu ini terlindungi. Jadi ini udah disampaikan kayak begitu. Kalau nggak masuk ke benteng, kamu terus-terusan hancur di luar ini. Banyak binatang buas di luar, banyak penjaga di luar, banyak pembegal di luar. Masuklah kamu ke benteng. Masuklah ke benteng. Nah, bentengnya di sini adalah kata Allah, la ilaha illallah. Wa qala Allah ta'ala, innal ladzina taqaw idza massahum dhaifun minas syaitan tazakkaru fa idza hum mubsirun. Maka segolongan orang, sesungguhnya orang yang bertakwa kalau tersentuh oleh satu golongan dari setan, tazakkaru, maka dia ingat, fa idza hum mubsirun, maka tatkala itu mereka itu melihat. Misalnya lagi marah-marah, kaget, terus sesuatu kaget, kita terkejut karena ada kabar yang buruk, itu kan tersentuh setan itu. Kalau kemudian dia nggak ingat, habis sudah omongan itu, ucapannya macam-macam itu, pikirannya nggak kemana-mana, pikirannya pasti kemana-mana, hatinya apalagi sudah kacau balau, itu sudah tersentuh setan itu. Tapi orang yang bertakwa itu kalau tersentuh dengan setan, tazakkaru, dia seingat. Jadi ketika dapat sesuatu yang buruk, itu bilang sabarnya, bilang astagfirullahaladzim, itu mah nanti, bukannya nanti gitu. Udah marah, capek, baru udah sabar, astagfirullah, sabar. Tapi udah capek ngomelinnya, udah ngomong apa aja nih, ngomong udah, bikin upload status udah semuanya udah nih, baru astagfirullah, udah sabar, telat sudah itu udah kesentuh itu. Nah, orang yang sentuh itu tazakkaru, langsung ingat. Kalau dia sudah seperti itu, faiza hum mubsirun, maka saat itu mereka itu bisa melihat apa?
melihat jalan keluar, melihat kebaikan dari apa yang dia dapat. Karena tidak ada yang sesuatu yang buruk kalau itu tidak dibarengi dengan kebaikan. Inna ma'al usri yusra. 2 kali. Bersama, bukan setelah. Fa inna ma'al usri yusra itu bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bukan. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Nah, ketika kita ini lagi kesentuh setan, kemudian kita tazakkaru, ingat, maka kemudahannya kelihatan. Tapi ketika kesentuh setan gak ingat, maka yang kita lihat cuma kesulitan saja, tidak dengan kemudahan. Nanti kalau udah capek, udah pegel sendiri, baru kemudian menghadap kepada Allah, baru ada jalan keluarnya. Tapi kan udah panjang itu, udah panjang. Nah, maka apapun yang kita hadapi yang buruk, dan itu sentuhan dari setan, sentuhan setan. Ya sentuhan setan kan banyak banget kan. Kita ngarepin, habis ini dapat proyek nih, dapat uang sekian nih. Ternyata nggak dapat, dapatnya cuma sekian. Kan kesentuh setan itu kan tuh, kesentuh setan. Kalau saat itu tidak ingat kita kepada Allah, maka nggak bisa kita melihat apapun tuh. Nggak ada rasa syukurnya itu. Yang ada adalah ngedrumel, apa segala macam. Yang sering saya sampaikan, wah dapat 10 juta nih, ternyata dapat 9 juta. Kesentuh sama setan, nggak ingat dia sama Allah. 9 juta yang di tangan tidak terlihat, 1 juta yang tidak di tangan, itu yang dilihat sama dia. Sehingga kemudian dia dapat 9 juta, tidak bersyukur dia dengan dapatnya 9 juta. Yang dia pikirkan, yang digundulkan adalah dari 1 juta. Nanti ketika, mestinya dapat 10 juta nih, cuma dapat 9 juta. Karena ini marah-marah mulu, akhirnya ada orang, udah nih, gue tambahin 1 juta. Udah dapat begitu, masih gak kelihatan. Masih yang dilihat adalah yang tadi nih. Kalau tadi itu dapat 11 juta ini, wah, bukan 10 juta, 11 juta. Begitu saja terus-terusan. Gak bisa habis. Gak habis-habis. Itu kata Allah tadi. Orang bertakwa itu kalau sudah tersentuh sama setan, tazakkaru, langsung ingat dia. Ingat itu yang dia berzikir, dia pada Allah, dia sholat, segala macam yang membuat dia berzikir. Kalau sudah seperti itu, faizahum mubsirun. Saat itulah dia langsung bisa melihat, melek. Meleknya itu apa? Ya apa saja yang membuat dia tenang. Namanya melek. Melek itu kan terang, bisa melihat apa-apa. Tapi kalau dia tidak, ya berarti dia buta, merem, nggak bisa lihat apa-apa. Kalau melek kan bisa lihat, di depan ada ini, kiri ada ini, kanan ada ini. Maka kemudian kita ini terus-terusan diminta, diajarkan untuk selalu tazakkaru, ingat selalu kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon ziyadah Fatihahnya untuk Bapak Muhammad bin Jerid, sedang dibuat sakit. Allahumma ya syafi'il amrad, Allahumma ya syafi'il amrad, Allahumma ya syafi'il amrad, Allahumma sahan ma'an hamid la yusurun, ta'ala min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa sayna wa la yusur, khaya ayn sod hamid ayn sinqab, la yusudzauna wa la yunsikun ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadullu ma'asmi syai'un fil ardi wa la bis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim bil barakah wal karam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa fadhil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna nas'aluka bima qara'na wa sami'na wa fardhukum inda hajatina. Allahumma ij'alna wa ij'al awladana wa talamizana min ahli wa min ahli khair wa la taj'al wa iyya min al-syarri min ahli al-jahl bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa
sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.